Oke, selamat datang. Kali ini kita akan membedah tuntas anatomi dari sebuah kreasi adaptif. Kita akan lihat proses aliwahana, yaitu mengubah karya dari satu media ke media lain, bukan sebagai proses menyalin yang gitu-gitu aja. Tapi kita akan melihatnya sebagai sebuah kerja arsitektur naratif yang super kompleks dan yang paling penting, penuh dengan daya cipta. Kita semua pasti pernah deh ngerasain ini. Selesai baca novel favorit, terus nonton filmnya, dan dalam hati bilang, loh kok gini? Beda banget sama di buku. Nah, pertanyaan sederhana ini adalah titik awal kita. Dan jawabannya, bukan karena filmnya jelek atau gagal, tapi karena prosesnya itu jauh lebih rumit dari sekedar memindahkan cerita dari halaman ke layar. Oke, mari kita mulai bedah dari fondasinya dulu. Di bagian pertama ini kita akan coba memahami peran seorang adaptor, bisa jadi penulis skenarionya, bisa juga sutradaranya, bukan lagi sebagai penerjemah biasa, tapi sebagai seorang arsitek. Ya, arsitek yang merancang sebuah bangunan cerita yang benar-benar baru. Jadi, ini poin yang paling penting untuk diingat. Adaptasi itu bukan fotokopi. Prosesnya itu adalah sebuah siklus kreatif yang sangat aktif. Dimulai dari sang adaptor yang membaca dan menafsirkan teks aslinya secara mendalam, lalu dia melakukan recoding atau penyandian ulang, dan puncaknya adalah sebuah kreasi baru yang punya nyawanya sendiri. Nah, ada istilah kerennya nih untuk proses ini, namanya transkodifikasi. Gampangnya gini deh, novel itu berbicara pakai kode tulisan, pakai deskripsi dan narasi yang bisa masuk ke kepala karakter. Sementara film berbicaranya pakai kode gambar, suara, dan akting. Transkodifikasi ini adalah proses mengubah seluruh sistem kode itu, bukan cuma terjemahin kata per kata. Pakar adaptasi, Linda Huchian, bahkan bilang kalau adaptasi itu adalah tindakan apropriasi dan penyelamatan. Artinya, adaptor itu mengambil alih jiwa cerita aslinya, itu bagian penyelamatannya, lalu membangun sebuah tubuh yang sama sekali baru untuk jiwa itu di medium film. Jadi, dialah penulis jati dari karya barunya. Disinilah letak perbedaan paling mendasar. Novel itu sifatnya diegesis. Dia menceritakan sesuatu, jadi bisa sangat subjektif, bisa bebas loncat-loncat waktu. Sebaliknya, film itu mimesis. Dia menunjukkan sesuatu, jadi harus objektif, digerakkan oleh aksi yang terlihat dan terikat sama durasi yang cuma 2 jamanan. Tantangan terbesarnya yaitu, mengubah apa yang kita baca menjadi sesuatu yang bisa kita lihat dan dengar. Oke, sekarang kita akan lihat gimana cara si arsitek ini mulai bekerja. Kita akan bedah 2 pilar pertama dalam konstruksi film adaptasi, transformasi karakter, dan restrukturisasi alur cerita. Pilar pertama, transformasi karakter. Di novel, kita bisa baca berlembar-lembar deskripsi soal apa yang dipikirkan atau dirasakan seorang tokoh. Di film, nggak bisa gitu. Semua yang ada di dalam pikiran itu harus dikeluarkan. Psikologi internal harus jadi sesuatu yang kelihatan lewat penampilan fisiknya, cara dia berinteraksi dengan orang lain, dan yang paling penting, lewat apa yang dia lakukan. Contoh kerennya ada di adaptasi Siti Nurbaya, monolog internalnya yang panjang soal penolakannya pada adat istiadat, di film itu diubah jadi manifestasi fisik. Pemberontakannya nggak diceritain lewat narasi, tapi kita lihat dari tatapan matanya yang tajam, postur tubuhnya yang menantang, sampai pilihan busananya. Nah, inilah transkodifikasi dalam aksi nyata. Pilar kedua adalah restrukturisasi alur. Coba bayangin, alur novel itu seringkali kayak benang kusut. Banyak cerita sampingan, banyak kilas balik, loncat-loncat. Tugas adaptor adalah jadi editor yang kejam. Dia harus mengambil gunting dan memangkas semua itu menjadi satu garis lurus yang rapi. Sebuah alur sebab akibat yang jelas biar pas dalam durasi film yang terbatas. Laskar Pelangi ini contoh yang sempurna. Bayangin, gimana caranya memadatkan ratusan halaman novel jadi film 2 jam? Solusinya adalah dengan membuang subplot yang gak esensial, kayak kisah radio mahar, atau detail perjalanan lintang, bahkan beberapa karakter minor digabungkan. Hasilnya, narasi yang padat tapi tetap menjaga jantung emosional dari ceritanya, semangat perjuangan untuk sekolah. Nah, sekarang kita masuk ke tantangan yang paling susah, tantangan terbesar bagi si arsitek naratif ini. Gimana caranya kita membangun sesuatu yang nggak kelihatan? Gimana caranya kita bisa menunjukkan apa yang ada di dalam pikiran seorang karakter? Inilah pilar ketiga, eksternalisasi interioritas. Tenang, film punya jurus-jurus saktinya sendiri untuk ini. Bisa pakai voice over, bisa pakai mise en scène, yaitu properti dan lingkungan di sekitar karakter. Bisa juga pakai short point of view yang seolah-olah kita melihat dari mata si karakter, sampai ke ekspresi mikro di wajah aktor yang bisa ngasih tahu emosi tanpa perlu ngomong sepatah kata pun.
Di film Perahu Kertas, daripada pakai narator yang ngoceh terus-terusan ngejelasin isi hati Kinan dan Kugi, adaptornya pinter banget pakai metafora visual. Aktivitas melukis bukan lagi cuma hobi, tapi jadi cara kita melihat proses berpikir Kinan. Dan objek kayak perahu kertas itu jadi simbol fisik dari mimpi dan filosofi mereka. Ini jauh lebih elegan dan sinematik. Oke, kita lanjut ke dua pilar terakhir yang jadi penopang utama dari sebuah struktur adaptasi, yaitu dialog yang bukan cuma omongan tapi juga sebuah aksi dan penerjemahan konteks budaya. Pilar keempat adalah dialog. Ada aturan emas dalam penulisan skenario, dialog itu bukan hiasan. Dialog itu adalah aksi. Setiap baris kalimat harus punya fungsi, harus mendorong cerita maju. Kalau nggak ada fungsinya, potong, buang. Dan seringkali justru apa yang tidak dikatakan, subteksnya, itu jauh lebih kuat dan lebih penting. Coba bayangin, mengadaptasi puisi Sapardi Djoko Damono di Hujan Bulan Juni itu susahnya kayak apa? Strateginya cerdas, dialognya dibuat tetap puitis tapi harus singkat dan padat biar nggak kaku. Nah, kekuatan kata-kata dari puisi itu lalu didukung penuh sama visual dan sinematografi yang indah, jadi emosinya tetap sampai ke penonton. Dan pilar terakhir yang mungkin paling subtle adalah penerjemahan budaya atau transduksi. Cerita itu kan nggak lahir di ruang hampa ya. Adaptasi itu sebenarnya adalah negosiasi antara nilai-nilai di zaman novelnya ditulis dengan konteks penonton film di masa kini. Adaptor harus peka secara budaya, biar ceritanya tetap relevan dan kena di hati penonton sekarang. Nah, setelah kita bongkar kelima pilar konstruksi ini, sekarang mari kita rangkum semuanya jadi semacam toolkit atau alat bantu praktis yang bisa dipakai oleh para kreator atau bahkan oleh kita sebagai penonton yang lebih kritis. Ini dia, daftar periksa sang adaptor. Cuma ada 5 pertanyaan kunci yang merangkum semua pembahasan kita. Pertama, apakah pikiran karakter sudah jadi aksi yang terlihat? Kedua, apakah alur ceritanya sudah efisien dan fokus? Ketiga, bisakah penonton melihat perasaan si karakter tanpa dijelaskan? Keempat, apakah setiap dialog punya tujuan? Dan kelima, apakah kode budayanya sudah berhasil diterjemahkan? Pada akhirnya, inilah kesimpulan utamanya. Alih wahana itu adalah sebuah proses penciptaan kembali. Ini adalah sebuah negosiasi artistik yang rumit, sebuah upaya untuk menghidupkan lagi jiwa sebuah cerita di dalam sebuah tubuh yang sangat sekali baru, lengkap dengan bahasa dan aturannya sendiri. Jadi, lain kali Anda nonton film adaptasi dan ngerasa, kok beda sama bukunya? Coba ingat ini, Anda itu nggak sedang nonton sebuah salinan. Anda sedang menyaksikan sebuah karya arsitektur naratif yang baru, yang dirancang oleh seorang penulis sejati untuk medium barunya. Pertanyaan buat direnungkan, menurut Anda, film adaptasi mana yang paling berhasil melakukan penciptaan kembali ini?